Dan saya juga akan ngirimin surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang. AFC resmi tunjuk wasit asal Kuwait untuk round 4. PSSI layangkan surat protes keras tapi tak digubris oleh AFC. Salman bin Ibrahim, jangan macam-macam, tidak ada yang boleh intervensi AFC. Sampai disorot media Eropa, peluang Indonesia menipis hanya 1% untuk bisa lolos Pildun. Kelicikan Arab dan kecerobohan AFC tidak pernah ada di Eropa. Media ESPN, penunjukan tuan rumah saja sudah tidak fair. Anda berharap apa? Setelah cukup ramai dengan polemik tuan rumah di round 4, entah itu apakah benar-benar akan dipindah atau tetap di Saudi dan Qatar, kini muncul polemik baru yang mungkin jauh lebih besar dan sensitif. Kita tahu sendiri kalau AFC memang tidak pernah lepas dari bayang-bayang anggotanya dari negara Timteng yang kuat dengan fulus, dan fulus. Selain itu, AFC selama ini seolah bukan jadi induk sepak bola Asia, melainkan tinduk sepak bola Arab. Ya, itu bukan tanpa alasan, karena AFC sebagian besar hanya peduli dengan negara sekawasan, tidak begitu peduli dengan negara lain yang masih tergabung di Asosiasi Sepak Bola Asia. Contoh konkretnya adalah soal tuan rumah Piala Asia yang bahkan di 3 edisi terakhir ini selalu diberikan kepada negara asal Timur Tengah. Tuan rumah Piala Asia 2019 Uni Emirat Arab, lalu Piala Asia 2023 Qatar, dan Piala Asia 2027 nanti akan berlangsung di Arab Saudi. Tentu kalau menilik hal itu, memang AFC ini nampaknya hanya suka dengan negara yang fulusnya banyak. Ibarat cewek nyari cowok untuk dipacarin, dia hanya mau laki-laki yang udah kaya dan bisa biayai kebutuhannya, dan ogah sama laki-laki yang masih berjuang. Tentu hal semacam itu realistis juga, tapi ya kan, selain hal itu, negara Timteng juga banyak dramanya dan terkesan problematik. Kalau soal penunjukan tuan rumah okelah, tapi kan harus main fair di atas lapangan, fight bertarung, dan jangan bayar wasit. Soalnya negara kita udahlah gak banyak duit dan gak bisa sogok wasit, malah harus melawan kecurangan. Nah, hal ini nampaknya bakal berlanjut dan diprediksi akan jadi makanan setiap saat Indonesia jika terus bisa mempertahankan levelnya di saat ini untuk masa mendatang. Kalau dulu kita saingannya Vietnam, Thailand, atau bahkan Malaysia, sekarang musuh bebuyutan kita lebih banyak dari negara Timteng. Contoh, Qatar dulu di Piala Asia U23 yang dibantu wasit, lalu Bahrain di round 3 yang juga dibantu wasit botak sialan Ahmad Alkaf, dan Lebanon kemarin yang coba main drama sama Indonesia. Sekarang, drama bahkan berlanjut untuk round 4 melawan Saudi bulan mendatang, dan ternyata tanda-tanda kecurangan bahkan sudah dimulai sejak penunjukan tuan rumah dulu. Lebih sadisnya, AFC nampaknya memang berusaha untuk membantu Saudi lolos Pildun dengan memilih wasit asal Kuwait yang notabene masih satu kawasan regional Timteng. Hal itu memunculkan tanda tanya besar. Ini AFC udah seterang benderang ini mau curang, kenapa gak ada yang protes ya? Ya, kita tahu kalau lawan pertama Indonesia adalah Saudi di tanggal 8 bulan depan. Dan bayangin wasit yang memimpin adalah wasit Kuwait, yang bahkan kemarin negaranya sempat membatalkan pertandingan melawan Indonesia. Bahkan mereka dikabarkan sempat kong kali kong dengan Saudi, dan wajar saja jika supporter kita semua pada skeptis parah dan tidak percaya. Seharusnya kalau fair dan adil, AFC memang harus menunjuk wasit asal negara lain non-Timteng, misalnya Australia, Jepang, atau Korsel, agar tidak ada kecurigaan. Hal itu yang disampaikan oleh Erick Thohir kemarin, dan bahkan sudah mengirim surat resmi protes keberatan kepada AFC. Saya akan kirim surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata sekarang wasitnya dari negara regional yang sama, Kuwait, ucap Erick Thohir. Kami mencoba melobi kalau bisa wasitnya dari tempat lebih netral, seperti Australia, Jepang, Cina, atau bahkan dari Eropa. Kami lihat hasilnya, memang tekanan itu menarik. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, banyak pihak yang mengantisipasi. Padahal sepak bola kan diciptakan untuk sesuatu yang sehat, tetapi realitasnya hal seperti ini terjadi tutupnya.
Namun yang menarik adalah soal respon AFC yang nampaknya enggan mengganti penunjukan wasit itu. Bahkan ada ungkapan dari AFC kalau mereka tidak bisa diintervensi siapapun dan jangan macam-macam. Tentu itu menunjukkan kalau ada sesuatu di balik bakwan. Dan apakah ini adalah cara untuk mencurangi Indonesia? Intinya sih, ini AFC nampaknya benar-benar berusaha buat lolosin Saudi dari grup B dan Qatar dari grup A. Dan memang kedua negara ini secara real dan nyata adalah dua negara yang menjadi sponsor besar AFC. Ya kali gak dibantu kan? Kalau Indonesia apalah, duit juga dikit biarpun sumber daya alamnya melimpah. Tapi sudahlah, jangan bakas politik. Intinya menurut Mimin, hanya keajaiban dan spirit luar biasa yang mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia. Unggul cepat lawan Saudi dan bisa mencetak selisih 2 gol, itu adalah langkah paling realistis. Karena supporter mereka ada, duit juga ada, wasit juga kayaknya pasti bakal ada kong kali kong. Berdoa aja deh King Indo lolos, hehehe. Sampai disorot media Eropa, peluang Indonesia menipis hanya 1% untuk bisa lolos Pildon. Kelicikan Arab dan kecerobohan AFC tidak pernah ada di Eropa. Media ESPN, penunjukan tuan rumah saja sudah tidak fair. Anda berharap apa? Menjelang round 4 berlangsung bulan depan, nampaknya sudah banyak prediksi yang dibuat oleh banyak orang, baik itu media atau bahkan sosok influencer soal kelolosan timnas Indonesia. Ya, kita tahu kalau sejatinya memang peluang ketiga tim di round 4 itu sama, tapi karena Arab Saudi banyak faktor non-teknis membuat peluang itu lebih banyak menguntungkan mereka. Pertama, penunjukan tuan rumah, kedua wasit, dan ketiga, mereka punya banyak cara memprovokasi lawan di atas lapangan. Hal itu bahkan nampaknya disorot oleh media besar ESPN yang menyebut kalau saat ini peluang Indonesia bahkan sudah menipis di 1%. Bukan karena kekuatan timnas Indonesia yang lemah, tapi soal kecurangan yang bahkan sudah dimulai sebelum round 4 berlangsung. Ya, soal penunjukan tuan rumah, itu bukanlah langkah bijak karena tidak fair dan netral. Hal itu membuat media ternama ini menyebut Indonesia mau berharap apa? AFC menunjukkan langkah tidak biasa sebagai asosiasi besar di Asia. Menurut sebagian orang, langkah penunjukan tuan rumah itu bukanlah keadilan. Dan bahkan di Eropa, hal semacam itu tidak pernah terjadi di babak kualifikasi. Anda harus bertanding di tempat netral jika itu sistem tuan rumah. Jangan bermain di tempat yang juga peserta, tulis media ESPN. Peluang Indonesia bahkan hanya 1%, dan Anda berharap apa untuk kelolosan di Piala Dunia? Mereka seolah sudah melakukan langkah ambisius meloloskan satu tim, tulisnya lagi. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju nggak nih dengan peluang Indonesia yang cuma sisa 1%? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.